Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI menggelar konferensi pers untuk mengaktifkan kembali pemblokiran rekening Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono. Rekening tersebut merupakan rekening yang digunakan untuk mengumpulkan donasi masyarakat untuk aksi 27 Agustus 2026. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, kami dari pihak bank tentunya menerima dengan baik apa yang menjadi arahan dan permintaan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda, arahan daripada pimpinan Komisi 3 serta Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tadi. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening yang kemarin disampaikan untuk dilakukan penundaan transaksi. Mungkin itu Bapak Pimpinan yang kami hormati. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami harapkan segera Pak rekening tersebut bisa digunakan oleh Pak Botok ya, karena mungkin beliau ada keperluan untuk beraktivitas dalam menyampaikan pendapat segera, maksudnya kalau bisa hari ini Pak, hari ini ya. Ya Pak. Ya Pak Asep mungkin ya prosesnya ya. Siap. Terima kasih sekali atas kerjasama yang sangat baik dari Pak Kapolda, Pak Ditkrimum ya, Pak Dirut. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menolak gugatan pra-peradilan keempat Roy Suryo dalam perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Sidang pra-peradilan keempat yang diajukan Roy Suryo terkait soal status pencekalan terhadap dirinya. Dalam putusannya, Hakim Tunggal pra-peradilan menolak seluruh permohonan pra-peradilan Roy berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah menilai status Roy Suryo yang telah berubah dari tersangka menjadi terdakwa karena berkas kasus pokoknya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karenanya PN Jakarta Timur lah yang memiliki kewenangan untuk menguji alat bukti dalam kasus yang menjerat Roy Suryo. Terlebih lagi pengujian yang dikaitkan dengan perumusan surat dakwaan agar bebas dari cacat formil baru dapat diajukan dalam persidangan pokok perkara di salah satu tahapan yang disebut dengan perlawanan sebelum tahap pembuktian. Hal tersebut mutlak menjadi kewenangan Majelis Hakim pemeriksa pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon tidak beralasan hukum sehingga sudah dipatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Ya, tidak kapok-kapok ditolak, Roy kembali mengajukan pra-peradilan kelima. Dan kali ini gugatan fokus tentang ganti kerugian yang sebelumnya sempat dinyatakan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak dari kubu Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Gugatan pra-peradilan berikutnya dilakukan imbas dari putusan pra-peradilan pertama yang telah dikabulkan Hakim Tunggal pra-peradilan tentang penggeledahan dan penahanannya oleh polisi di kasus ijazah Jokowi. Sidang dijadwalkan digelar pada Senin 31 Agustus mendatang. Nah, kalau nanti hasilnya, mungkin teman-teman bisa mengira, Pak, apakah nanti hasilnya bisa? Lah nggak apa-apa, ya. Tapi kita tetap berjuang, kita tetap ingin supaya itu menang. Kenapa? Karena kalau kita menang, masyarakat seperti biasa ya, masyarakat biasa juga berani mengajukan seperti Babe Aldo. Insya Allah hukum kita akan menjadi ada keberimbangan. Tidak hukum itu tajam ke bawah, termul ke atas. Ya pemirsa, seperti apa persiapan para peserta aksi jelang demonstrasi warga Pati besok? Kita bergabung dengan rekan Amrina Rida dari kawasan Gedung DPR RI Jakarta. Amrina, apa update dari sana jelang aksi besok? Iya, David dan juga pemirsa, sore hari ini jelang aksi yang akan dilaksanakan besok, nampaknya memang sudah ada posko yang didirikan oleh perwakilan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang mana posko ini seperti terlihat di layar saat ini adalah posko yang didirikan untuk menerima bantuan-bantuan logistik dari seluruh masyarakat. Dan memang kalau kita lihat saat ini, beginilah situasi di area posko dari perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu
yang mana sudah ada puluhan dari perwakilan yang sudah standby di area posko ini, baik itu mereka yang berasal dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ataupun juga di area ataupun juga dari aliansi lain. Dan kalau kita lihat memang bantuan logistik, lalu juga seperti beberapa puluhan dus air mineral, lalu juga makan-makan ringan, roti-rotian, ini nampaknya juga diberikan ataupun juga didonasikan oleh sejumlah masyarakat untuk sebagai bentuk dukungan untuk adanya aksi yang akan dilaksanakan besok pada tanggal 27 Agustus 2026. Dan kalau selain itu di area halaman ini kalau kita lihat memang cukup ramai, ada banyak sekali dari warga sekitar ataupun juga dari driver-driver ojol yang memenuhi area halaman gedung MPR DPR, yang mana mereka beberapa kali terlihat memang memberikan dukungan terhadap pihak-pihak yang akan melakukan aksi demonstrasi esok hari. Dan situasinya memang cukup ramai, cukup padat di area depan halaman gedung DPR MPR. Dan kalau tadi kita melihat ada posko yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan logistik, di area depan pun juga ada titik-titik lain yang menjadi tempat bagi donatur-donatur untuk memberikan bantuan-bantuan logistiknya. Dan juga David dan juga pemirsa, yang perlu diperhatikan saat ini adalah bahwa karena di area depan halaman gedung DPR MPR ini sekarang cukup ramai, ini sudah ada juga sejumlah aparat kepolisian yang berjaga ataupun juga standby di area pinggir jalan, di area samping Jalan Gatot Subroto seperti terlihat di layar saat ini, karena memang untuk Jalan Gatot Subroto pada sore hari ini belum ditutup ataupun juga masih dibuka secara normal, sehingga para aparat ini berjaga di area samping halaman gedung MPR DPR untuk mengamankan arus lalu lintas juga, dan tentunya untuk memastikan agar arus lalu lintas di depan halaman gedung DPR ini dapat berlangsung ataupun juga dapat berjalan lancar, meskipun tentunya terjadi sedikit ketersendatan karena ada sejumlah motor-motor dari warga sekitar yang parkir di area bahu-bahu jalan yang beberapa kali memang menyebabkan adanya ketersendatan di area ini. David dan juga pemirsa, maksud kami. Dan David dan juga pemirsa, informasi yang kami dapatkan ini setidaknya esok hari akan ada lebih dari 500 peserta aksi yang akan berangkat dari Pati menuju ke arah Jakarta, yang mana mereka menggunakan kurang lebih adalah 14 hingga 15 bus, dan 4 diantaranya ini tadi informasi yang kami dapatkan sudah berangkat dari area Pati menuju ke area Jakarta, dan kemungkinan besar mereka akan tiba di Jakarta kurang lebih esok hari. Nah, kita akan lihat bagaimana berjalannya aksi demo esok hari. Tentunya harapan kita adalah aksi esok hari dapat berlangsung dengan lancar tanpa adanya hal yang merugikan pihak-pihak lainnya. Sementara demikian kembali ke Anda, David. Ya, baik, kita harapkan semuanya berjalan dengan baik, penyampaian aspirasi dan juga jawabannya tentunya dari pemerintah atau dari DPR RI. Terima kasih Amrina Rida. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mulai berdatangan ke depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Massa rencananya akan berunjuk rasa pada Kamis besok. Massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mulai memadati kawasan depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Sejumlah peserta aksi terlihat membawa spanduk, poster, serta perlengkapan aksi lainnya. Mereka mulai mendirikan posko untuk persiapan demo yang akan digelar besok 27 Agustus 2026. Dalam aksinya massa akan menyampaikan 2 tuntutan utama, yaitu mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU perampasan aset dan mendorong penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sedikit dari pribadi individu, kita menaruh kepercayaan dan harapan. Sementara itu, ratusan warga Pati berangkat ke Jakarta mengikuti aksi yang akan digelar di gedung DPR RI pada Kamis besok. Mereka berkumpul di alun-alun Pati sebelum berangkat ke Jakarta. Sekitar 200 orang dijadwalkan berangkat menuju Jakarta pada Rabu siang sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Massa yang tergabung dalam simpatisan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tersebut akan diberangkatkan menggunakan 4 armada bus. Lokasi alun-alun Pati digunakan sebagai titik pemberangkatan ratusan massa ke DPR RI dengan menggunakan 4 bus yang disediakan oleh AMPB secara gratis. Mobil Satpol PP dan Satlantas Polresta Pati dikerahkan di lokasi untuk mengamankan konvoi.
Jadi gitu ya.